Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian rahimanillah wa iyyakum. Semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala di mana kembali kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan kali ini, ya, sesaat dalam rangka menambah keimanan, sesaat dalam rangka memanfaatkan waktu yang ada untuk kebaikan, ya, untuk menambah ilmu, untuk menggapai keberkahan waktu yang tentu saja itu semuanya sangat bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah, ya, hingga waktu Isya, ya, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sudah sampai bab yang kedua, yaitu bab at-taubah, ya, permasalahan seputar taubat. Dan ini adalah lanjutan dari hadis ke-21, di mana pada hadis ke-21 waktu itu, ya, yang sudah kita sampaikan sebelum ada corona, kita membahas hadis yang panjang, kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Bagaimana beliau yang tidak ikut perang Tabuk, ya. Kemudian sepulangnya Rasulullah SAW dari perang Tabuk, ya, beliau mengutarakan bahwasanya beliau tidak memiliki alasan, ya, padahal beliau diberikan kemudahan oleh Allah, ya, jujur beliau, ya, padahal beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hal-hal yang sebelumnya itu tidak dimiliki. Sehingga, ya, karena kejujuran tersebut, ya, selama 50 hari beliau diboikot oleh para sahabat, ya, oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika tersisa 10 hari, ya, beliau tidak boleh mendekati istrinya. Ya, istrinya pun tidak boleh untuk berkhidmah, untuk membantunya, ya, radhiyallahu anhu. Yang kemudian banyak cerita-cerita sebagaimana sudah kita sampaikan panjang, ya, di akhir kisah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, taubat dari mereka, ya, ketika mereka, ya, jujur di hadapan Rasulullah SAW, ya. Kemudian ada akibat pahit, ya, di balik itu, namun, ya, ternyata, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dari hambanya. Dunia yang begitu sempit terasa oleh beliau pada waktu itu, ya, dengan taubatnya Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya, dengan diterimanya taubatnya, hingga akhirnya beliau pun begitu bahagia, ya, dengan hal tersebut. Yang kemudian Rasulullah SAW, demikian pula para sahabat pun, ya, berbondong-bondong datang pada beliau untuk menyampaikan ucapan selamat, ya, atas diterimanya taubat beliau, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, itu kisah masyhur dan perinciannya sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini, para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, kurang lebih 40 menit ke depan di sisa waktu yang ada, kita akan menyampaikan beberapa faedah, ya. Dan kisah yang panjang ini tentu banyak faedah yang bisa kita dapatkan sesungguhnya, ya. Namun yang pertama akan kita sampaikan adalah faedah-faedah, ya, beberapa faedah berkaitan dengan masalah taubat, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah secara umum, ya. Kita ambil secukupnya saja,
ya, dengan harapan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal soleh. Allahumma amin. Adapun di antara faedahnya para jamaah, ya, rahimanallahu wa iyyakum, ya, dan faedah ini sebelumnya saya ambil dari keterangan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali di dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin. Ya, beliau menyampaikan bahwa hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah bab taubat, ya, yang ada pada hadis yang sudah lewat, ya. Maka yang pertama as-sidqu fi taubah, ya, bahwa taubat itu butuh ketulusan, kejujuran. Ya, butuh jujur dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah harus tulus, ya. Demikian pula taubat ini termasuk dari ibadah hati, ya. Oleh karenanya ketika seseorang bertobat pada Allah, ya, butuh ketulusan dari dirinya, ya. Bukan taubat-taubatan, ya, bukan main-main dalam taubatnya. Kemudian yang kedua di antara faedahnya itu bidzambi wasiqarullahi mid'atun li an yataqabbalallahu taubah, ya. Mengakui dosa dan beristighfar pada Allah ini sebab, ya, yang dapat mengundang Allah menerima taubat tersebut, ya. Jadi penting bagi kita untuk mengakui dosa, ya. Sungguh naif, ya, sungguh buruk seorang hamba ketika dia berdosa, ya, kemudian dia tidak mengakui bahwasanya dia berdosa. Ya, ini buruk, ya, sungguh buruk. Oleh karenanya ketika kita berdosa, ya, melakukan dosa, ya, kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sangat lemah, ya, bahwasanya kita banyak berdosa, bahwasanya kita banyak berbuat zalim, ya, sehingga butuh ampunan Allah, sehingga butuh rahmat Allah, sehingga butuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dengan demikian ketika kita kerjakan hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba insyaallah, ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan ketika seseorang, ya, berdoa, di antara ada berdoa adalah, ya, pertama dia memuji Allah, ya. Seperti seorang mengucapkan alhamdulillah, ya. Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu semata segala pujian. Itu pujian pada Allah. Walakas syukru, bagimu semata segala syukur, ya. Kemudian kemudian yang kedua baru salawat, ya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ya Allah, ucapkanlah atau sampaikanlah salam dan keselamatan, ya, salawat dan keselamatan kepada hamba-Mu dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru seorang mengakui, ya, akan dosa-dosanya. Rabbana zalamna anfusana. Ya, wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri, ya. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, saya kami benar-benar akan termasuk dari, ya, orang-orang yang merugi, ya. Kemudian juga seperti seorang berdoa dengan permohonan yang disampaikan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Tiada sembahan yang hak kecuali Engkau semata, ya, sungguhnya aku, ya, maha suci Engkau ya Rabb, ya. Allah maha suci, jauh dari dosa, jauh dari kesalahan, jauh dari hal-hal yang tidak sepatutnya disandarkan padanya. Adapun kita, ya, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk dari hamba yang berbuat kezaliman. Nah, ini, ya, pengakuan. Baru setelah itu kemudian memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita sukai, dengan doa yang kita inginkan, ya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ya, adalah an-nadamu ala ma faratal mar'u fi jambillah. Dan seorang itu dia menyesal ketika dia lalai, teledor, ya, terhadap ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang merupakan hak Allah, kemudian seorang hamba teledor, ya. Maka hendaknya dia menyesali hal tersebut, ya. Menyesali hal tersebut, ya. Seorang mendapatkan ilmu, tidak diamalkan ilmunya, ya, sesali hal tersebut, ya, berusaha untuk merubah. Seorang, ya, diberikan nikmat tertentu, ya, entah itu harta, ya, atau di jabatan yang nyaman, ya, atau demikian pula hal-hal yang lainnya, ya, yang ketika dia tidak bisa menggunakan dengan baik, ya, hendaknya dia menyesali akan hal tersebut, ya, dan berusaha kemudian untuk berusaha untuk berbuat kebaikan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, ya. Ini kita ketika melakukan kesalahan, ya, kekurangan, kita sesali hal tersebut. Dan kalau mau jujur, maka kita akan sering menyesal karena hamba ini banyak berbuat, ya, kesalahan, ya, betapa banyak dosa yang kita kerjakan, betapa banyak hak-hak Allah yang kita lalaikan, ya, betapa banyak
ya, amalan-amalan yang ya tidak sepatutnya kita lakukan malah kita kerjakan. Ya, betapa banyak hak-hak manusia ya yang kita tidak tunaikan. Betapa banyak hal-hal yang harus ataupun yang semestinya kita kerjakan namun tidak kita kerjakan ya. Oleh karenanya ya, seorang hamba hendaknya dia banyak-banyak menyesal. Ya, karena memang faedahnya dalam masalah penyesalan ini ya Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah, bahwa penyesalan itu termasuk dari taubat. Kemudian dan ini semuanya ya diambil dari kisah Ka'ab bin Malik. Kemudian al-sadaqah inda taubah bima qadaru alaihi min mal. Ya, sekiranya taubat yang dia lakukan dibarengi dengan sedekah yang ia mampu, maka itu lebih baik lagi. Ya, tidak harus, tapi itu adalah kebaikan. Sebagaimana dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Ya, bahwa beliau mengatakan sesungguhnya ya termasuk dari taubatku ini aku akan sedekahkan ya hartaku. Ya, kemudian Rasul menjelaskan ya sekiranya kau pegang sebagainya maka itu lebih baik bagimu. Ya, kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Rasulullah, aku pegang ya tanahku yang di Khaybar. Ya, harta yang di Khaybar itu tetap beliau tahan. Sebagainya beliau sedekahkan. Nah, ini termasuk dari kebaikan. Ya, dan kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan ya kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan. Dan Rasulullah SAW mengatakan juga ya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, dan ikutkanlah perbuatan yang buruk dengan yang baik, niscaya perbuatan yang baik dapat menghapuskan perbuatan yang buruk, ya. Nah, itu adalah kebaikan. Ya, bersedekah termasuk dari kebaikan. Kemudian at-taubah tajubu ma qablaha, bahwa taubat itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, ya. Alangkah indahnya seorang hamba ketika dia bertobat pada Allah dengan taubat nasuha dan meninggal dunia dalam keadaan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena taubat itu ya kata Rasulullah SAW, man taba min dzambin kaman la dzambalah, ya. Siapa yang bertobat ya dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa, ya. Dalam riwayat disebutkan apa? Seperti orang yang baru dilahirkan kembali oleh ibunya, ya. Seperti anak kecil yang tidak memiliki dosa, ya. Maka ini luar biasa ibadah yang satu ini, yang sepatutnya kita senantiasa ya melaziminya. Kemudian man taba bisababin minal khairi yanbaghi an yuhafidha ala dzalika sabab fa huwa ablaghu fi ta'zimi hurumatillah kama fa'ala Ka'ab radhiyallahu anhu fi siddiqin, ya. Barang siapa yang bertobat ya karena satu sebab dari kebaikan, ya hendaknya dia menjaga kebaikan, menjaga sebab tersebut, yaitu kebaikan tersebut, ya, karena itu lebih mengena dalam mengagungkan hal-hal yang semestinya dihormati, ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, ya, dalam kejujuran beliau. Jadi Ka'ab bin Malik ini sebelum Rasulullah SAW pulang, ya, sebelum sampai ke kota Madinah dari perang Tabuk, ya, beliau ini mencari-cari alasan, cari-cari alibi bagaimana bisa keluar dari dari sisi Rasulullah SAW, ya, yang kemudian tanpa membawa dosa, seakan-akan demikian, ya. Tapi setelah Rasulullah SAW datang, akhirnya semua itu ditinggalkan oleh beliau. Ya, dan beliau mengatakan fa'ajma'tu sidqahum. Ya. Kemudian akhirnya aku ya benar-benar niat tekad bulat untuk jujur. Ya, untuk benar-benar jujur. Dan kemudian realitanya akhirnya beliau pun jujur. Ya. Beliau jujur. Beliau ketika mengucapkan salam pada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menjawabnya, hanya tersenyum dengan senyuman orang yang marah, yang tidak suka, ya, kepada Ka'ab bin Malik. Ya, orang-orang munafik mereka yang jumlahnya 80-an, ya, 80-an, mereka menyampaikan alasan-alasan udzur-udzur yang dusta, ya, oleh Rasulullah SAW diterima secara zahirnya. Adapun secara batinnya, ya, di balik itu, ya, Allah yang Maha tahu, serahkan pada Allah. Ya, yang kemudian akhirnya Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi' al-Umari, kemudian juga Hilal bin Umayyah al-Waqifi, ya, mereka bertiga jujur, ya. Mereka bertiga jujur, ya. Mereka mengatakan tidak ada uzur, ya, termasuk Ka'ab bin Malik, dan ini kejujuran. Yang kemudian karena kejujuran tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala
taubat mereka bertiga, ya, yang kemudian Ka'ab bin Malik ya berjanji, wallah demi Allah aku akan senantiasa jujur dalam hidupku, tidak mau berdusta sama sekali. Ya, dan luar biasa ketika seseorang dia dijaga oleh Allah ya di atas kebaikan. Dan jujur itu adalah hal yang sangat-sangat istimewa di dalam Islam, ya. Orang yang jujur ya dalam bermuamalah, jujur terhadap Allah, jujur terhadap dirinya, jujur terhadap orang-orang, ya itu sesuatu yang luar biasa, termasuk akhlak yang mulia. Ya, dan Rasulullah SAW sampai mengatakan, ya inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Siapa yang kata beliau, sesungguhnya kejujuran dapat membawa kepada albir, kepada amalan yang baik, ya, kepada kebajikan. Dan kebajikan itu bisa membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seorang itu ketika dia jujur, terus menjaga kejujuran, ya, maka di sisi Allah dia akan ya dikenal sebagai seorang yang sangat jujur, ya. Orang yang begitu jujur. Nah, ini luar biasa ya kebaikan. Ketika seseorang ya bisa taubat karena suatu kebaikan, ya, maka hendaknya dia menjaga hal tersebut, ya. Kemudian di antara faedahnya berkaitan dengan masalah taubat, istihbabut ta'arrud li mawatinir rahmah wa istimtaril maghfirah wastijlabit taubah. Ya, hendaknya ya atau dianjurkan bagi seorang untuk mendekati tempat-tempat datangnya rahmat atau sebab-sebab faktor-faktor datangnya rahmat Allah, ya. Demikian pula turunnya ampunan dari Allah. Kemudian juga diterimanya taubat, ya. Faktor-faktor yang dapat mendatangkan rahmat Allah, ya, dapat mendatangkan ampunan dari Allah. Demikian pula faktor-faktor yang dapat menjadikan taubat seorang hamba diterima, ya, hendaknya dia berusaha untuk mendekat ke sana, ya. Jangan dijauhi. Itu adalah kebaikan, ya. Di antaranya seperti seorang menjaga kewajiban-kewajiban Allah. Ini adalah sebab datangnya rahmat dari Allah. Memperbanyak istighfar dengan tulus. Ini sebab seorang diampuni dosa-dosanya. Demikian pula dia bertaubat dengan taubat nasuha. Ini pun sebab seorang itu dia ya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan yang kecil, ya meskipun dia kecil, jangan sekali-kali kita remehkan. Kalau bisa kita kerjakan. Kalau seandainya bisa tidak ditunda, ya memang kita mampu mengerjakannya, hendaknya dikerjakan, jangan ditunda, ya. Karena kalau sudah ditunda, ya, ulama mengatakan bahwasanya at-taswif jundun min junudi iblis, ya. Menunda-nunda itu salah satu bala tentaranya iblis, ya. Ini alasan yang digunakan iblis untuk menyesatkan manusia, menyesatkan kaum muslimin khususnya dari jalan yang lurus, ya. Kalau memang bisa dikerjakan, ya. Dan apa saja dari semua itu, ya, hendaknya kita amalkan, kita kerjakan. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu istimewa adalah surga. Ya, al-jannah adalah rahmah, ya. Surga Allah itu adalah rahmat. Dan siapa dari kita yang tidak mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala? Ya, terkadang kalau kita merenung, banyak orang-orang yang bersemangat, ya, menuntut ilmu, banyak orang-orang yang rajin ibadah salat 5 waktu, pokoknya yang wajib-wajib. Kemudian mereka semangat melakukan hal-hal yang sunnah, amalan-amalan sunnah, ya. Mereka rajin, ada yang rajin bersedekah, rajin puasa, rajin sholat duha, rajin membantu, ya. Ada yang benar-benar hatinya bersih, masya Allah, tidak ada hasad, iri, dengki, ya. Demikian pula ada yang mungkin murah senyum, ya, dan hal-hal yang lainnya, kebaikan-kebaikan, ya. Dan mereka itu berharap surga Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah, ya. Namun di satu sisi, dan itu butuh perjuangan mereka, ya. Tidurnya bisa jadi sebentar, ya, seringnya lelah, ya, letih, ya. Kadang-kadang sampai sakit, ya, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang sama-sama mengharap rahmat Allah, mengharap surga, ya. Namun inginnya enak-enak, ya. Inginnya makan yang enak, inginnya hidup yang enak, inginnya rumah yang enak, ya.
Ya, itu manusiawi, di satu sisi manusiawi. Namun yang dipermasalahkan ketika apa? Ketika berlebih-lebihan, ya. Ketika sampai taraf mubazir, ya. Ketika sampai taraf israf, ya, berlebih-lebihan, melampaui batas. Nah, ini tentu saja tidak diperbolehkan di dalam syariat, ya. Tentu saja tidak diperbolehkan di dalam syariat. Nah, lalu kira-kira ketika kita melihat orang-orang mereka yang begitu semangat ya, untuk beribadah pada Allah, ya, yang kemudian di satu sisi juga sampai sebagian dari mereka mungkin diuji dengan musibah dan itu berat bisa jadi, ya. Tapi di satu sisi yang lainnya ada yang nyaman-nyaman saja, ya, melakukan hal-hal yang jauh dari mendapatkan rahmat Allah, ya, bahkan bisa jadi adalah dosa atau mungkin berlebih-lebihan dalam hal mubah, ya, sampai haram, ya. Nah, kemudian mereka mengharapkan rahmat juga, berdoa. Ya. Jadi doanya iya, namun usahanya tidak. Ya, doanya iya, tapi usahanya tidak. Lalu apabila demikian, apakah kemudian pantas? Ya? Yang bisa jadi kita termasuk golongan yang kedua itu, ya, yang inginnya kita terus berharap, namun tidak ada aksi, ya, tidak ada aksi. Sementara kalau kita melihat ada orang-orang yang sampai hilang nyawanya, ya, sampai habis hartanya, sampai memeras pikirannya untuk memperjuangkan Islam, ya, untuk berdakwah, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai darah, ya, bercucuran, menetes, ya, nyawa jadi taruhan untuk memperjuangkan Islam, untuk mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terkadang kalau kita berpikir seperti ini, ya, belum ada apa-apanya dan tidak ada apa-apanya. Mungkin terkadang seorang menangis, ya, menyesali melihat kondisinya seperti itu, ya. Tapi tentu itu saja tidak cukup, ya. Tidak cukup hanya sekedar apa? Dia menangisi, kemudian dia berdoa, ya. Tapi harus ada aksi, ya. Harus ada amalan, ya, yang bisa mendatangkan ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa menjadikan dosa-dosanya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal-amalannya diterima oleh Allah, hingga akhirnya ya tobat-tobat yang juga diampuni oleh diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya para jamaah, apa yang disampaikan ya ini sangat bagus sekali, ya, tidak sekedar kita hanya berharap ataupun berdoa, ya, namun ya, harus dibarengi dengan aksi, usaha, berusaha, ya, untuk mendapatkan itu semuanya. Dan faedah terakhir untuk masalah taubat, ya, adalah al-istimrar fi taubah syartun fi kamaliha wa naf'iha wa laysa syartan fi sihhatiha li'anna al-ismah ila al-mamat ghairu maqdurah. Terus menerus bertaubat ini syarat kesempurnaan taubat, ya, bukan syarat sahnya taubat. Sebab ya, menjaga diri sampai meninggal dunia itu sesuatu yang tidak mudah, ya, untuk mengerjakannya. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk mengerjakannya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang bertobat, ya, kemudian dia bisa menjaga senantiasa bertobat, ya, terus menerus seperti itu, ya, maka itu adalah kesempurnaan. Ya. Namun bagi seorang ketika dia tidak bisa karena memang terkadang tidak mudah baginya banyak faktor, ya, maka tobatnya insya Allah sah. Ya. Hanya saja memang ya, semestinya dia menjaga dirinya tetap dari hal-hal yang dapat merusak taubatnya tersebut. Kalau memang salah, berdosa, taubat lagi. Ya, terus menerus seperti itu hingga ajal datang kepada dirinya. Nah, ini berapa faedah? Tepatnya 8 faedah yang disampaikan oleh beliau seputar taubat. Ya, yang kemudian sebagaimana sudah saya janjikan, faedah yang kedua yang akan kita sampaikan adalah faedah yang bersifat umum dari kisah Ka'ab bin Malik. Di buku yang ada di layar ada pada halaman ke-71. Apa di antara faedahnya? Ini bersifat umum. Dan kalau mau dirinci, Masya Allah ini panjang sekali. Ya. Bahkan beliau pun menyampaikan, Syekh Salim bin Al-Hilali, ya, beliau mengatakan bahwa beliau memiliki buku khusus yang berisi 200 faedah dari kisah ini. Yang pertama, ibahatul ghanimah li hadhil ummatil marhumah, ya, haitsu kanat muharramah ala man qablaha minal umam. Dihalalkannya rampasan perang bagi umat yang dirahmati ini.
di mana hal ini ya diharamkan atas umat-umat sebelumnya. Ya, halaman 71 ya. Jadi termasuk kekhususan yang Allah berikan pada umat ini adalah ghanimah ya. Rampasan perang itu dahulu tidak diperbolehkan ya. Dan memang kalau kita perhatikan hadis-hadis ya, Rasulullah SAW itu memiliki keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Yang kemudian tentu ya tidak ada pada umat-umat sebelumnya ya. Seperti diantaranya ya Rasul mengatakan waktu itu jawami al-kalim, aku diberikan kalimat yang pendek tapi padat ya. Hadis-hadis beliau Masya Allah ya. Ayat-ayat Al-Quran ya, ada ayat-ayat pendek tapi maknanya mendalam. Surat Al-Fatihah bisa kita perhatikan ya. Penafsiran ulama banyak sekali berkaitan masalah surat Al-Fatihah. Kalau dikumpulkan yang hanya 7 ayat itu ya, penafsirannya bisa panjang lebar ya. Atau bikin perlu contohnya ayat kursi ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian hadis-hadis beliau pun indah-indah, pendek ya, ringkas tapi padat ya. Ya, ittaqillah haitsu ma kunta, contohnya bertakwalah kamu ya kepada Allah dimanapun kau berada. Ini mencakup ya di mana saja ya, kapan saja. Kemudian hakikat dari takwa dan penjelasannya akan panjang kalau membahas masalah takwa. Ya, oleh karenanya di antara penjelasan ulama bagaimana mencari hadis-hadis yang lemah atau bahkan maudhu, palsu ya, yang dibuat-buat oleh manusia ya, adalah dengan melihat uslub ya, grammarnya, susunan tata bahasanya biasanya itu rakik, yaitu tidak bagus ya. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Indah ya. Kalau kita paham bahasa Arab, indah apa yang beliau sampaikan. Ya, kemudian nikmat Allah apabila tujuannya bukan untuk kesombongan, ya, untuk riya. Kalau untuk kesombongan, untuk riya, pamer ya ini tidak diperbolehkan. Allahul musta'an, hanya kepada Allah semata kita mohon pertolongan di tengah-tengah zaman sekarang ini ya, terkhusus di hari-hari corona ini ya, yang orang kemudian aktivitasnya di rumah, apa yang terjadi? Mungkin ini umum di seluruh dunia, bisa jadi menjangkiti kita juga ya. Apa itu? Banyak orang yang suka pamer dengan kekayaan yang dimiliki, harta yang dimiliki, atau mungkin kelebihan yang dia miliki ya. Atau bahkan ada ibadah juga dipamerkan ya. Dan itu riya, itu saja tidak diperbolehkan ya. Dan dengan mudah hal seperti ini kita dapatkan ya, di tengah-tengah kita ya, video-video yang subhanallah nasihat dari Ustaz Piranda berkaitan jangan kau mengambil waktu orang lain. Ini bagus sekali untuk disimak dan diulang-ulang ya. Kalau dahulu ada seorang ulama dipanggil oleh temannya, orang lain, ta'al, kesini kamu, ya, mari kesini sebentar kita ngobrol sebentar. Ya. Kata ulama itu, coba tolong matahari dihentikan dulu, ya, baru saya nanti bisa ngobrol dengan kamu. Maksudnya apa? Kalau itu tidak mengambil waktu, ya, tidak memakan waktu, maka tidak mengapa. Masalahnya ketika ngobrol berlebihan, ini perkara mubah secara asalnya, ya, ngobrol. Tapi ketika berlebihan dan mengambil waktu ulama itu, alim itu, maka itu kerugian baginya. Ya, oleh karenanya di antara hal yang disesali, saya lupa oleh siapa, seorang sahabat Hasan Basri, tabi'in atau Ibnu Mas'ud seorang sahabat atau siapa lupa, ya, tidak penting siapa orang, tapi yang penting kalimatnya bagaimana. Ya, kalimatnya saya tidak ada sesuatu yang lebih saya sesali ya, selain terlewati dariku satu hari ya, di mana waktu terus berlalu ya, sementara amalanku tidak bertambah ya. Ini menunjukkan pentingnya waktu di sisi beliau ya. Hari berganti dan terus berganti setiap harinya, tapi ternyata tidak diisi dengan kebaikan ya. Dan bukan hal yang wajib maksudnya. Ketika itu hal yang wajib, tentu saja sesuatu kewajiban yang harus kita kerjakan. Ya, maksudnya hal-hal yang bermanfaat. Ya. Oleh karenanya di antara usaha kita ya, untuk yang terus kita berusaha untuk menggapainya adalah apa? Berusaha untuk mencari keberkahan dalam segala hal yang ada pada kita. Ya. Dan ini butuh perjuangan. Ya. Butuh perjuangan. Kita punya ilmu, berusaha untuk ilmu itu diberkahi oleh Allah. Ya. Ya, saya
antum-antum semuanya diberikan sedikit ilmu, berusaha supaya ilmu itu diberkahi oleh Allah. Caranya kita berusaha untuk mengamalkan. Ya, caranya kita sampaikan kepada orang lain. Ya, kita punya apalagi? Kita punya waktu, ya, usia, umur. Kita berusaha bagaimana umur, usia, waktu kita detik demi detik ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara bagaimana? Untuk hal-hal yang baik. Ini untuk diri kita, ya. Kita berusaha untuk menggapai keberkahan itu. Ya, lalu bagaimana ketika ternyata umur kita tidak berkah, ya, atau kurang berkah, kemudian malah hal tersebut didokumentasikan, kemudian dibagikan pada orang lain, menjadikan orang lain itu pun umurnya tidak berkah. Karena sebab siapa? Sebab kita. Ya. Naudzubillah. Ya. Dan semakin ke sini begitu cepat, ya, hal-hal seperti ini terjadi. Dan yang sangat disayangkan, ya, bahkan terkadang seorang yang dikatakan dia sebagai penuntut ilmu masuk ke dalam hal-hal seperti ini. Ya. Nah, itu kalau dia waktu, ya, berusaha untuk keberkahan, mendapatkan keberkahan. Kalau dia memiliki harta, ya, dia berusaha bagaimana harta itu berkah. Ya. Bagaimana harta itu berkah yang wajib dikeluarkan, ya, kemudian yang sunnah dia berusaha untuk menyisihkan untuk ke sana, ya, untuk ke sana. Tidak malah apa? Dia melakukan hal-hal yang bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Ya. Oleh karenanya orang ketika dia mungkin dia ujub pada dirinya, ya, senang dengan titipan-titipan yang Allah titipkan padanya, ya. Kemudian bahkan dikabarkan kepada orang-orang tanpa disandarkan pada Allah. Ya. Sementara yang kita bahas ini tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah ini, ya, dia menyampaikan bahwa sesuatu yang ada pada dirinya itu semuanya dari Allah. Tidak ada kata-kata gue, saya, aku, ana. Ya. Tidak. Ya. Tapi semuanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Ada fulan dapat ini, alhamdulillah. Ada dikasih sepeda, alhamdulillah. Ada dikasih mobil, alhamdulillah. Ada dikasih mungkin motor, alhamdulillah. Ada orang dikasih rumah, alhamdulillah. Itu semuanya dari Allah, ya, melalui perantara si fulan. Ya. Seorang mendapatkan rezeki tertentu, alhamdulillah ya Rabb, ya, segala puji hanya milikmu. Ini adalah milikmu semata, ya. Kalau tidak, dengan mudah engkau akan ambil, ya. Nah, kalau seperti ini adalah kebaikan, ya. Tapi masalahnya ketika dia untuk berbangga-bangga terhadap dirinya, ya, banyak di sekitar kita, ya. Dan kalau ulama dahulu mengatakan bahwa sesuatu yang disembunyikan itu adalah ibadah, sekarang malah banyak orang yang berusaha untuk menampakkan ibadahnya. Ini ibadah, ya. Ini ibadah, ya, yang sangat disayangkan. Kemudian, ya, banyak hal-hal yang lain yang berkaitan masalah dunia, dan dunia berarti sangat umum, ya, kalimat umum, tidak perlu dikhususkan ini itu, kita paham, ya, di antara sudah kita sampaikan tadi, ya, bahwa masalah dunia, ya, yang sangat disayangkan, kemudian orang-orang, ya, riya dengannya, ya. Orang-orang, ya, berbangga-bangga dengannya. Orang-orang pamer dengan dunianya, ya, dengan dunianya. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur. Ya, berbangga-bangga, ya. Ya, memperbanyak dunia, ya. Itu alhaakum, telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, ya, sampai kalian masuk ke kubur, meninggal dunia, ya. Ya, jangan sampai kita seperti itu, ya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh benar-benar kalian pada hari kiamat nanti akan ditanya tentang kenikmatan, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW makan dengan beberapa sahabat, ya, yang kemudian Rasul menjelaskan nikmat ini akan ditanya nanti pada hari kiamat. Itu makanan, dan makanan mereka apa sih, ya? Jauh bila dibandingkan dengan makanan-makanan yang ada pada diri kita, ya. Makanan bukan hanya satu menu, beberapa menu, macam-macam, ya. Ya, itu yang sederhana itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu bagaimana dengan apa-apa yang ada, ya, pada kita? Oleh karenanya masalah hisab, ya, itu tidak mudah, tidak ringan, ya. Urusi kita diri sendiri, ya, berusaha untuk benar-benar tidak mendekati hal-hal yang mengundang murka Allah.
Yang kita dekati sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, hal-hal yang dapat mendatangkan rahmat Allah. Ya. Ulama dahulu, ya, mereka mengatakan bahwa sebab matinya hati itu ada 4. Dan yang mereka sampaikan ini ya, bukan kemaksiatan secara asalnya. Ya. Tapi ketika berlebihan maka bisa menjadi maksiat. Ya. Pertama, banyak bicara, banyak omong. Kemudian yang kedua, banyak makan. Banyak makan. Ya. Ketiga, banyak tidur. Ya, salam ya, suka tidur nih ya. Terakhir, ya, banyak bergaul. Ya. Banyak bergaul. Sebenarnya ngomong, berbicara, secara asalnya ya, itu adalah mubah. Ya. Makan mubah. Ya. Kemudian tidur mubah. Ya. Kemudian bergaul itu mubah. Tapi ketika berlebih-lebihan, ya, ini bisa mendatangkan sakit hati, menyebabkan hati yang sakit, hati yang keras. Yang ketika dinasihati tidak menerima, ya, ketika diingatkan, udah urusi dirimu sendiri, ya. Ya salam. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa di antara orang yang buruk ketika dikatakan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, malah dikatakan apa? Urusi diri kamu sendiri. Ya. Dijawab dengan urusi diri kamu sendiri. Ya. Saya ingat dulu ya, ada waktu kuliah kakak kelas, ketika ada seorang berkata, ya akhi taqillah, wahai saudaraku, bertakwalah pada Allah. Dia menjawab dengan jawaban yang bagus, ya. Ya, uhawil an attaqiyallah. Uhawil an attaqiyallah. Saya berusaha, ya, saya berusaha untuk bisa bertakwa pada Allah. Ya. Ini adalah kalimat yang bagus. Saya berusaha untuk bisa benar-benar bertakwa pada Allah. Tapi ketika dinasihati, kemudian dikatakan urusi dirimu sendiri, ya, maka ini adalah kalimat yang buruk, yang tidak sepatutnya. Ya. Nah, tadi 4 hal ini bisa mematikan hati. Kalau hati sudah mati, sudah gelap, ya, yang ada na'udzubillah keburukan demi keburukan. Ya. Lalu bagaimana ketika itu adalah kemaksiatan, dosa-dosa, ya, yang tentu saja itu bisa lebih lagi untuk menggelapkan hati seorang hamba. Hanya pada Allah kita memohon agar senantiasa Allah menjaga hati kita, ya, melembutkan hati kita, memberikan sifat rahmat di hati kita, dan diberikan kemudahan dalam menerima nasihat, ya, dari orang-orang. Dan nasihat itu, ya, pada dasarnya adalah keinginan, harapan dari saudara kepada saudaranya, ya, yang menginginkan kebaikan untuknya. Ketika seorang memberikan nasihat, ya, berarti orang itu cinta, ya, kepada saudaranya. Ya. Dia senang dengan saudaranya agar dia kembali kepada jalan yang lurus seandainya dia salah. Ya. Seandainya dia senantiasa di atas kebenaran, ya, di atas jalan yang lurus, agar saudaranya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Oleh karenanya begitu mulia seorang yang mau menerima nasihat. Sungguh besar jiwa seorang. Dan itu adalah hak dari nasihat, hendaknya diterima. Nah, ini poin yang ketiga ini, masalah tahadus atau menceritakan nikmat ini masalah panjang, ya. Kalau dibahas, ya, namun sedikit yang disampaikan semoga bermanfaat. Kemudian para jamaah rahimanillah wa iyyakum, di antara faidah dari hadis yang panjang ini, kita sampaikan 2 lagi saja. Apa itu? Yaitu bai'atul aqabah, perjanjian di Aqabah di dekat Mina atau di Mina, ya. Ada 2 kali pada saat itu, ya. Itu termasuk dari momen yang paling utama yang disaksikan oleh sebagian sahabat. Sampai-sampai hatta inna Ka'ban kana la yaraha duna masyadi Badrin, sampai Ka'ab bin Malik ini, ya, lebih menyukai bai'atul aqabah, ya, daripada perang Badar. Meskipun perang Badar kata beliau itu lebih diingat, ya, lebih terkenal. Bai'atul aqabah 2 kali, ya, berjanji setia orang-orang, di mana sebelumnya ketika ada orang-orang Madinah, ya, berjumlah 6 orang. Ketika pergi haji, ya, kalau tidak salah didakwahi oleh Rasulullah SAW, mereka masuk Islam. Ya, kemudian akhirnya mereka pulang ke Madinah. Ketika datang kedua kali, ya, mereka ada 12 orang, ya, 10 dari Khazraj, ya, dan 2 dari Aus, ya, dari kabilah Aus.
ya mereka 12 orang berjanji setia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan kesyirikan, ya, tidak berzina, tidak mencuri, ya, tidak membunuh anak-anak, ya, kemudian tidak berdusta, ya, kemudian juga tidak bermaksiat pada Rasulullah dalam hal yang ma'ruf, ya. Mereka berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada bai'ah yang pertama, yang kedua ini. Kemudian setelah selesai akhirnya datang lagi mereka, ya, dan mereka itu orang-orang dari 6 kemudian 12 ini adalah cikal bakal adanya atau berdirinya daulah Islamiyah, negara Islam di kota Madinah. Ya, kemudian akhirnya datang lagi, ya, sebanyak 72 orang laki-laki dan 73 orang laki-laki dan 2 dari orang wanita di kalangan sahabat dari Ansor, ya, sekitar 11 ya, 11 dari Aus, ya, ya untuk laki-lakinya, kemudian sisanya dari Khazraj, ya, mereka berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya bahwasanya agar mereka, ya, menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar mereka benar-benar menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjanji, ya, sebagaimana mereka sebagaimana mereka melindungi, ya, mereka berjanji agar melindungi Rasulullah sebagaimana mereka melindungi diri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Ketika mereka tunaikan, maka bagi mereka surga. Nah, Ka'ab bin Malik termasuk dari bai'ah Aqabah ini ikut hadir. Yang kedua ini ikut hadir, ya, bersama 74 sahabat, ya, dan 2 sahabiat yang lain, ya. Nah, ini sesuatu yang begitu mengena dan begitu berpengaruh, ya, bagi diri Ka'ab bin Malik. Kemudian satu lagi, ya, fadilatu ahlil Aqabah wa Badr. Ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang ikut janji setia atau bai'atul Aqabah, ya, baik yang pertama atau kedua, kemudian ahlu Badar, yaitu mereka yang ikut perang Badar. Ya, mereka yang ikut perang Badar, ya. Wa annahum jilul qudwatil uwal wa qarnul uswatil amsal, ya. Wa annahum jilul qudwatil awal, dan mereka adalah generasi, ya, generasi qudwah ataupun suri teladan yang pertama, dan mereka adalah generasi uswah yang utama, ya. Mereka adalah contoh yang baik. Dan untuk perang Badar sebagaimana yang kita ketahui, ya, peperangan pertama di dalam Islam, ya, ini begitu penting, ya. Ini begitu penting bagi kaum muslimin, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai, ya, menjamin ampunan bagi mereka, ya, bagi mereka ahlu Badar, dan mereka memiliki keutamaan dan masing-masing dari kedua kisah tersebut, ya, ada kisah panjangnya. Wallahu a'lam. Para jamaah sekalian, dari puluhan faedah ini, faedah yang bisa kita sampaikan 8 tambah 5, ya, semoga bermanfaat bagi saya pribadi, ya, dan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Masih ada kurang lebih 5 menit. Kalau ada yang bertanya silakan. Tafadhol. Baik, ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa disampaikan langsung atau melalui chat. Ustadz, Ana buka dulu pertanyaan dari Ana. Tafadhol, Ustaz. Tentang menceritakan nikmat kepada orang lain, entah itu secara langsung atau melalui medsos. Ana teringat dengan surat Ad-Duha ayat terakhir, Ustaz. Wa ma bi nikmati rabbika fahaddits. Iya. Itu yang dimaksud nikmat yang harus disampaikan dalam ayat itu apa, Ustaz? Berkaitan dengan masalah ini. Baik, barak. Masalah nikmat, dan inilah yang kemudian itu adalah ayat yang menunjukkan, ya, tentang at-tahaddus atau at-tahdits bin nikmah, yaitu menceritakan nikmat, ya. Dan ulama mengatakan bahwasanya itu termasuk sebagian mengatakan itu termasuk dari rukun syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Itu dengan bersyukur dengan lisan. Dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian disampaikan nikmat apa saja yang Allah berikan padanya, ya, maka ketika dia ceritakan itu adalah hal yang baik. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara kebiasaan beliau, ya, apabila beliau memiliki pakaian yang baru, ya, maka beliau menyebut pakaian tersebut, ya. Dan di antara penjelasan ulama, ya, seperti beliau mengatakan, Allah memberikan rezeki padaku pakaian ini. Kalau itu gamis disebut gamis, kalau itu izar mungkin sarung disebut sarung, kalau apalagi kalau rida atau selendang maka beliau sebut selendang, kalau sorban beliau sebut sorban. Di antara penafsirannya adalah Allah telah memberikan ini kepadaku. Jadi disandarkan nikmat itu pada Allah. Nikmat apa saja, ya, tidak mengapa, ya. Dan tidak dia sandarkan pada dirinya sendiri, ya. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz dari Pak Yogi. Ya, silakan. Ustadz, apakah ada tanda-tanda bila tobat kita diterima? Apakah ada tanda-tanda bila tobat kita diterima? Saya tidak akan jawab masalah itu. Cuma saya akan sampaikan begini. Atau gini saja, saya katakan pertama, saya tidak tahu. Ini pertama, saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, justru karena kita tidak tahu, ya, karena kita tidak tahu, maka itu akan menjadikan diri kita itu tidak merasa aman dari sisa Allah. Ya, berbeda kalau orang mungkin tahu bahwasanya taubatnya diterima, ya, itu bisa menjadikan dirinya mungkin angkuh, bangga, sombong, congkak dan sebagainya. Ya, oleh karenanya hal yang penting yang hendaknya senantiasa ada pada diri kita, kita tidak boleh merasa aman, ya, dengan segala yang sudah kita amalkan. Mungkin seorang merasa banyak berbuat amal soleh, ya, seorang mungkin merasa sudah banyak jasanya, bisa jadi seperti itu, ya, maka tetap itu bukan jaminan, ya, karena innamal a'mal bil khawatim, amalan yang akan dilihat itu adalah pada kesudahan akhirnya, ya, dan kesudahan akhir itu berkaitan dengan amalan-amalan yang sebelum dia kerjakan, ya, dan dia tidak bisa merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau demikian, ya. Oleh karenanya ketika dia tidak merasa aman dari siksa Allah, ini bisa memacu dirinya untuk terus beramal soleh, ya. Itu dapat memacu dirinya dari beramal soleh. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, mereka merasa aman sehingga yang dilakukan adalah amal-amal keburukan, ya, karena mereka merasa aman, ya, karena mereka tertipu dengan dunia mereka, ya. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa disampaikan para jamaah, ya. Di sini sudah adzan, semoga bermanfaat, ya. Semoga dimudahkan untuk terus menuntut ilmu, ya, dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Senantiasa kita terus memohon pada Allah, semoga umur kita, usia, waktu, ya, keluarga kita, harta kita, ya, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma amin. Terakhir, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.